Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Nugra Fiska Aprilia dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Rimalati dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang table manner. Sejarah table manner. Dahulu, sebelum abad ke-15, orang-orang di Prancis punya kebiasaan mengonsumsi daging yang tersaji di atas meja, tetapi langsung disantap menggunakan tangan, sehingga dianggap kurang higienis. Melihat hal tersebut, Kathleen de Medici, sang ratu Prancis, terbesit ide untuk merubah kebiasaan masyarakat agar lebih baik lagi. Hingga kemudian di abad ke-15, barulah masyarakat Prancis lebih higienis dan elegan dalam menyantap daging maupun makanan lainnya di atas meja. Sang ratu juga mengajarkan penerapan tangan kanan memegang pisau dan tangan kiri menyuap makanan dengan garpu. Pengertian table manner. Table manner adalah tata cara makan mulai dari duduk, penggunaan alat makan, hingga etika yang harus dilakukan seorang saat menghadiri sebuah jamuan resmi. Etika di sini tidak hanya sebelum menyantap makanan, tetapi juga saat makan sampai acara selesai. Table manner ini sifatnya bisa dilatih. Ada banyak sekali materi tentang table manner, baik dalam bentuk buku yang bisa dipelajari sehingga bisa diterapkan dengan baik dan benar. Walaupun pada dasarnya sama, tetapi mungkin ada sedikit perbedaan dalam penerapan table manner orang Indonesia dan standar internasional. Selanjutnya ada etika table manner. Tata cara makan berkenaan dengan ragam budaya yang dimiliki setiap insan di seluruh Indonesia. Cara orang makan berbeda-beda, namun demikian table manner memiliki standar universal yang bisa Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Tata cara makan yang dimaksud antara lain: 1. Saat duduk di kursi, tegakkan tubuh dan jangan membungkuk apabila bersandar diri pada kursi. Yang kedua, saat sedang menyantap makanan, pastikan kedua tangan memegang peralatan makan tanpa kedua siku menyentuh atas meja. Posisi siku tangan harus berada di udara, tetapi jangan terlalu tinggi. Yang ketiga, kunyah makanan dengan mulut tertutup rapat. Hindari mengeluarkan suara. Berbicaralah pelan namun dengan pengucapan yang jelas. Gunakan serbet ketika batuk atau bersin. Taruh peralatan makanan dalam keadaan terbalik dan membentuk huruf X. Ucapkan permisi sebagai tanda meminta izin apabila Anda ingin pergi ke kamar kecil. Anda cukup mengucapkan permisi, saya ada urusan sebentar, sebagai bentuk implisit. Cicipi makanan dengan porsi yang lebih sedikit terlebih dahulu. Menambahkan bumbu sebelum mencicipi makanan dianggap kasar dan menghina koki. Tutup mulut Anda apabila membersihkan sisa makanan di mulut. Fungsi table manner. 1. Memudahkan penyesuaian diri. Dalam aturan table manner, etika makan harus selalu menggunakan peralatan makan seperti sendok, garpu, dan pisau. 2. Mengenal sopan santun. Dibuat adanya standar yang dibuat, maka itu bisa menjadikan acuan kita untuk bisa lebih sopan ketika makan, dan santun ketika bercengkrama di meja makan. 3. Meninggalkan rasa percaya diri. Meningkatkan rasa percaya diri. Dengan mengetahui ilmu seputar table manner, tentunya bisa meningkatkan diri seseorang saat menghadiri jamuan makan, fine dining. Selanjutnya ada hidangan pembuka atau appetizer. Appetizer merupakan penghantar untuk menikmati hidangan utama atau main course. Sebagai hidangan pembuka, appetizer berfungsi untuk membangkitkan selera atau merangsang nafsu makan. Appetizer hendaknya memiliki rasa yang enak, ringan, dan menyegarkan. Biasanya
rasanya agak asam untuk merangsang selera makan. Berukuran kecil, diet, size food, hunger food, dan disajikan dengan penampilan menarik. Appetizer dapat berupa hidangan panas, hot appetizer, dan hidangan dingin atau cold appetizer. Di sini ada contoh-contoh hidangan appetizer. Yang di kiri ada contoh dari cold appetizer salad. Yang di kanan ada dari hot appetizer croquette. Oke, selanjutnya ada hidangan utama atau main course. Main course adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap. Ukuran porsi main course lebih besar dari appetizer. Main course disajikan lengkap terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral seperti A. Sumber karbohidrat itu contohnya kentang, nasi, dan pasta. Yang B. Sumber protein dan lemak, contohnya daging dan ikan. Yang C. Sumber vitamin dan mineral, contohnya sayuran. Dan di sini ada contoh foto stick. Selanjutnya ada tata cara memakan daging. Etika memotong daging di Amerika. Dalam gaya Amerika ada yang disebut zigzag, yakni di mana kita mulai memotong dengan memegang pisau di tangan kanan dan garpu di kiri. Jari telunjuk harus tegak, jangan memegangnya seperti pensil atau mengepalkannya. Gunakan garpu untuk menjepit daging, lalu potong dengan bantuan pisau bagian daging dengan presisi cukup untuk 1 gigitan. Setelah memotong gigitan pertama, letakkan pisau di atas piring. Jangan biarkan pisau menyentuh meja atau taplak meja setelah menggunakannya. Pindahkan garpu ke tangan kanan Anda. Tusuk potongan stik yang baru saja dipotong, lalu baru dimasukkan ke mulut. Ulangi proses ini untuk tiap 1 gigitan sekaligus. Tidak perlu memotong daging menjadi banyak potongan terlebih dahulu, karena sikap ini dinilai sebagai tindakan yang tidak rapi. Dan di sini ada contohnya cara memotong daging dengan benar. Hidangan penutup atau yang biasa disebut dessert. Dessert berfungsi untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya. Dessert disebut juga hidangan pencuci mulut. Rasa dessert umumnya adalah manis. Dessert terdiri dari 3 macam, yaitu hot dessert dihidangkan pada suhu 60 derajat Celcius, cold dessert dihidangkan pada suhu 10-15 derajat Celcius, frozen dessert dihidangkan pada suhu 0 derajat Celcius. Di sini ada contoh hidangan dessert. Ada hot dessert cake, cold dessert pudding, dan frozen dessert, yaitu es krim. Alat makan dessert sendiri itu ada dessert spoon. Dessert spoon adalah sendok yang digunakan untuk menyendok aneka dessert lembut seperti puding dan lain-lain. Dessert spoon memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibanding soup spoon dan dinner spoon. Ada juga dessert fork, adalah garpu yang khusus untuk mengambil dessert seperti cake, puding, dan lainnya. Berbeda dari dessert fork ini memiliki 4 gigi, dan ukurannya pun jauh lebih kecil dibanding dinner fork. Sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.